orang pada heran, padahal suaranya keras. Saya kira lah meletus kepala anak ibu, katanya kok nggak ada kan. Anak saya Pak lama-lama pagi itu cerita ke saya, aku tadi malam Mak, katanya kan, kenapa? Dibawa oleh kakek, dia pakai surban, aku dipeluk Mak, dibuat terbang. Hati saya ini rasanya nyet kayak naik apa tuh ayunan yang tinggi diturunkan tuh loh Mak, katanya. Hati saya rasanya gimana gitu, katanya, geli-geli kayak ikut apa ya ayunan ombak banyu itu, katanya, kayak di pasar malam kan. Bilang gitu. Astagfirullahaladzim, itu mungkin malaikat melindungimu Nak, katanya saya tuh. Ya Allah. Jadi apa katanya kakek itu, nggak apa-apa, selendangnya Mak untuk bungkus saya, katanya, untuk gendong, katanya. Langsung saya diturunkan di situ, katanya. Oh, jadi itu kayak diangkat ke atas gitu ya anak ibu ya? Iya, kayak yang diangkat. Udah itu dibawa ke bunga, anak saya di rongsen Pak. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Bagus, normal kepala itu Pak. Ya Allah, itu luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ya? Saya panggil Ibu Sela. Iya, Ibu Sela. Oke, Ibu tadi ngechat saya katanya ada kisah keajaiban yang Ibu mau ceritakan. Oke, silakan Bu, ceritakan Bu. Iya, sebenarnya lama sudah Pak, dari tahun 2003. Dulu pernah saya ragu-ragu, grogi gitu, gimana. Cuma ingin katanya testimoni atas terima kasihnya, keajaiban yang sangat luar biasa. Oh, Ibu Ini, lihat foto video saya pertama sekali tahun 2023 ya? Iya, saya mengikutin. Awalnya itu Pak, saya lagi terhimpit oleh ekonomi. Buka-buka YouTube lah, yang sering muncul punya Bapak. Jadi lama-lama hati saya bergerak kan. Oh iya, saya cobalah mengikutin, mendawamkan sholawat. Memang amalan yang tidak tertolak sholawat. Padahal banyak di situ Pak anunya sholawat yang Meliza itu. Namun hati saya tergerak ke ngikutin anunya YouTube-nya Pak Ustadz gitu. Di situlah Pak saya mulain. Tahun 2003. 2023. Bulan iya 23. Oke. Terus? Bulan 11 di situ. Bulan 11 tanggal 11 Pak ngikutin itu. Oke. Sudah itu akhir bulan 11 tanggal 30 saya mendapat musibah Pak. Apa itu? Musibah anak saya tertumbur mobil. Waktu itu anak ibu berusia berapa? Kelas 1 SMP Pak. Laki-laki? Iya, laki-laki. Terus anak ibu ditabrak mobil itu di jalan besar atau di jalan biasa aja, jalan kampung? Di jalan kampung tapi jalan umum Pak, sudah di aspal gitu kan. Jadi waktu itu saya beli mie ayam, anak saya sholatnya kan ke musola, pulang dari musola itu, dari masjid besar tuh, mama kok beli mie ayam? Ya kamu beli sendirilah ke sana. Jadi pulangnya tuh nyebrang Pak, mobil itu rupanya tidak ada lampu. Anak saya ini nyebrang, ditumbur lah Pak. Orang semuanya itu terpeki, ada anak ditumbur. Barusan bunyinya memang terdengar ke rumah Pak. Gitu, ke rumah saya tuh macam gimana ya, kayak terganjal, kayak masuk parit mobil itu, suara duduk gitu loh, kencang nih anak Pak, getarannya tuh. Jadi keluar orang semua, kesini barusan anaknya tuh kok nggak ada katanya. Rumah saya ini memang dekat lapangan Pak. Oke. Jadi dicari nggak ada, semua ada suara rintihan itu, mama kemana, orang pada bingung nggak ada. Rupanya ada di tengah lapangan. Dari kejadian yang ditumbur itu Pak, sekitar 50 meter terpelanting anak saya itu. Terus apanya yang Bu, cedera, apa yang luka? Nggak ada, sedikit pun nggak ada Pak. Lucunya Pak, anak saya ini ditumbur dalam keadaan masih tertegak di tengah lapangan itu, terpegang mie ayam.
Namun dia langsung bilang pusing kepalanya yang tertumbur itu Pak. Akhirnya orang itu yang punya mobil mundurlah, bilang mau tanggung jawab, memang salah saya Bu, karena mobil ini tidak ada lampunya, tiba-tiba mati, bilang gitu. Udah itu lama-lama Pak, orang pada heran, padahal suaranya keras. Saya kira lah meletus kepala anak ibu, katanya kok nggak ada kan. Anak saya Pak lama-lama pagi itu cerita ke saya, aku tadi malam Mak, katanya kan, ngapa? Dibawa oleh kakek, dia pakai surban, aku dipeluk Mak, dibuat terbang. Hati saya ini rasanya nyet kayak naik apa tuh ayunan yang tinggi diturunkan tuh loh Mak, katanya. Hati saya rasanya gimana gitu, katanya, geli-geli kayak ikut apa ya ayunan ombak banyu itu, katanya kayak di pasar malam, bilang gitu. Astagfirullahaladzim, itu mungkin malaikat melindungimu Nak, katanya saya tuh. Ya Allah. Jadi apa katanya kakek itu, nggak apa-apa, selendangnya Mak untuk bungkus saya, katanya, untuk gendong, katanya. Langsung saya diturunkan di situ, katanya. Oh, jadi itu kayak diangkat ke atas gitu ya anak ibu ya? Iya, kayak yang diangkat. Udah itu dibawa ke bunga, anak saya di rongsen Pak. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Bagus, normal kepala itu Pak. Ya Allah, itu luar biasa sekali itu. Itulah Pak keajaibannya itu. Ya Allah, saya sangat percaya memang keajaiban ini nyata, katanya saya tuh. Sebentar, saya mau tanya, ibu selama sebelum anak ibu kecelakaan, ibu bagaimana apa yang ibu amalkan selama ini? Saya selawat Jibril Pak, dengan puasa Senin Kemis, ikutin anjuran Bapak itu sesuai di buku. Sholat lebih awal di situ. Sholat lebih awal. Kalau waktu itu ibu selawat berjamaah, selawat Jibrilnya berapa banyak waktu itu? Saya 10.000 selawat habis sholat tahajud itu Pak. Oh, sejak 2023 sudah mengamalkan itu ya? Iya, jadi saya tuh menghidupkan alarm jam 12 itu pas, saya dihidupin tuh. Barulah saya bangun, diam dulu, rasa syukur, alhamdulillah karena dikasih rezeki apa ya, bisa masih ada nafas gitu kan, mau melaksanakan itu gitu, mau melaksanakan sholat tahajud. Langsung saya mandi, habis mandi barulah saya itu Pak sholat tahajud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, witir itu. Masya Allah, luar biasa. Dan ibu, tetangga-tetangga ibu bagaimana komentarnya melihat keajaiban yang terjadi pada anak ibu? Ya heran-heran Pak. Ya Allah, itu sudah nyawa apa katanya titipan, memang nyawa titipan itu, katanya kan. Kau hati-hatilah Sel kalau nyebrang lagi, katanya kan. Ya saya sudah hati-hati, katanya kan. Udah nyebrang, tidak nampak ada mobil itu, tidak ada lampunya. Tahu-tahu saya lah terjebak oleh mobil itu tadi, tidak bisa ngelak lagi, katanya. Di situ. Hati saya Pak, ya Allah, gemetar, ada rasa terenyuh, lagi senangnya, ya Allah, katanya saya tuh, sampai meneteskan air mata saya itu Pak. Di situ gemetar lutut. Tapi waktu kejadian itu anak ibu pas ketemu di lapangan itu, ketika pulang bisa berjalan seperti biasa atau digotong sama orang-orang? Digotong, langsung lemas Pak. Lemas. Bicara aja lah nggak bisa lagi ya. Makanya pagi itu dibawa ke rumah sakit yang besar di Bungo itu, di scan di ronsen kepala bagian, takutnya kan, soalnya orang banyak terdengar itu memang kayak kepala suaranya jeduk gitu, suara benturan tuh keras Pak. Gitu. Tapi sampai sekarang kondisi anak ibu normal ya, tidak ada gejala sakit apapun ya, tidak ada kalau misalnya bicaranya nyambung, tidak ada kayak hilang ingatan atau apa-apa gitu ya? Enggak Pak, nyambung. Itulah Pak. Terus tahun 2004 kemarin dapat 1 tahun lagi kejadian Pak, bulan 11 tanggal 11. Kalau dulu 2003 tanggal 30. Yang saya ngikutin pertama selawat dengan Bapak berjamaah itu tanggal 11 bulan 11 2003. Kalau kejadian anak saya yang kedua ini kemarin tanggal 11 bulan 11 2004. 2024 ya?
Ya 2024. Oke, apa Itu lagi? di Tumbur Motor. Siapa Nah, lagi, di Bu? Tumbur Motor itu satu bos, Pak. Dulu yang numbur mobil itu anak buahnya Bos Ardi itu. Yang kemarinnya ini anak buahnya Bos Ardi juga, Pak. Yang motor ini. Iya, anak ibu yang kena tumbur ini orang yang sama juga. Iya, Dia lagi. dia lagi, Pak. Di situ. Terus bagaimana Kelas itu 2, kejadiannya? kelas 2 SMP. Coba oke Ibu ceritakan kejadiannya siang hari, malam hari bagaimana kronologisnya? Dia itu pergi ke rumah Bu Dinya, minta rebung, Pak, gitu. Ingin disayur sama apa tuh? Sama ayam. Pergilah ke sana sore itu, Pak. Jadi pulang dari sana, dia itu jalannya pas itulah, Pak, sebelah kiri. Jadi yang di depan ini ada mobil, Pak. Mobil apa ya, truk. Di belakangnya ada motor KLX. Jadi motor KLX ini nyalip itu ada anak saya. Jadi jalan anak saya yang diambil. Anak saya kalau minggir sebelah kiri otomatis ke parit. Kalau ke kanan numbur mobil adu kambing, kata orang Jawa. Adu kambing dengan mobil besar itu. Ya tetaplah pasrah gitu. Jadi bagaimana Bu? Apa keajaibannya, Bu? Jadi anak saya itu tangannya patah, Pak. Yang sebelah kanan patah dua. Patah tulang dalam patah tulang ya? Iya, patah tulang dan benturan kepala, Pak. Itu pun lambat saya itu karena orang tuh nelpon saya itu lambat, tidak tahu nomornya gitu kan katanya. Jadi di share lah di grup di bagian desa. Wah, ini anak unit 16 ini. Sehingga kepala desa yang perangkat desa itu pergilah ke rumah saya. Bahwa Marcel ini katanya kecelakaan ini. Dibawa ke rumah sakit katanya. Jadi di situ rupanya pasang gift, Pak, tangannya itu. Anak saya ini pingsan, Pak. Nah, jadi apabila sadar dia langsung muntah darah banyak di situ. Jadi waktu kejadian itu, Pak, difoto sama orang itu. Lambat pertolongan anak saya itu, Pak. Memang ditengok dulu sama orang sampai terkencing-kencing di situ, Pak, basah bajunya, celananya itu, celana panjangnya, Pak. Siapa yang terkencing-kencing? Kalau anak ibu yang terkencing-kencing. Iya, terkencing-kencing di situ. Yang namanya motor tuh hancur depan, Pak, tidak bisa dipakai lagi di situ. Itu kejadiannya siang hari atau malam hari? Sore, Pak, jam 4 sore. Oke, terus bagaimana kelanjutan ceritanya setelah dari rumah sakit? Apa yang terjadi? Akhirnya di rumah sakit ini, Pak, tidak sanggup karena ini, Bu, nampaknya ada benturan kepala lagi. Semakin lama kepala anak ibu ini semakin membesar. Memang iya, Pak. Jadi yang namanya muka, maaf ya, Pak, mata inilah ketutup, tidak bisa melek lagi, Pak. Karena dari benturan bengkak itu tadi langsung lebam biru. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit Muara Bungo. Rumah sakit Hanapi itu, Pak. Yaitu memang diponis yaitu benturan kepala lagi. Ini tangan harus dioperasi, Bu, katanya. Di situ, Pak, ada satpam, ada Pak polisi. Kenapa, Bu? Ketumburan di daerah mana? Di daerah Kuamangkuning, Pak. Kemana, Bu? Gini. Jadi oh, ini dapat jasa raharja, Bu. Jangan bilang katanya saya ya, katanya kan urus. Caranya gimana, Pak? Dikasih tahu lah saya itu, Pak, caranya ngurus itu. Akhirnya pagi itu banyaklah tetangga-tangga di sini nih pergi nengok anak saya, Pak. Sehingga saya tuh tidak ada sempat ngurus ke rumah sakit itu surat-suratnya. Dapat 3 hari langsung petugas itu nanya, Bu, ini gimana kok belum ada titik terangnya, nanti kalau masuk umum kena sekian. Ya ini, Bu, masuk jasa raharja. Ya mana anunya kok belum ada ini payahnya jasa raharja ini, soalnya masih ibu nanti ke tempat kejadian lapor di situ ke desa ini. Oke, terus? Namun tetaplah saya berkelawat. Akhirnya, Pak, pagi itu suami saya suruh pulang. Jadi dari rumah sakit Marabungo tuh 2 jam, Pak, kalau pulang ke desa saya itu. Rupanya suami saya nggak berhasil. Yang ini akhirnya saya, Pak, pulang sendiri bawa motor. Alhamdulillah, Pak, saya dikasih tenggang sama rumah sakit
pokoknya Bu jam 12 siang nanti kalau belum ada surat itu laporan dari ibu masuk umum. Langsung saya Pak pulang pergi. Alhamdulillah Pak dipermudah oleh desa mau ke kantor polisi di sini di Kuamang Pak. Saya dalam keadaan lapar pergilah ke rumah makan saya Pak. Di situ penuh orang. Langsung ada orang satu tuh, Bu katanya kan ini kursi kosong. Oh iya Pak, terima kasih. Nampaknya ibu ini kayak orang bingung, mau kemana Bu? Saya ceritakanlah ini. Rupanya dia pegawai jasa raharja Pak. Ya Allah. Gitu. Terus akhirnya gimana? Alhamdulillah. Jadi saya tuh diceritain gini-gini, kata siapa? Dia kata Pak suruh ngurus ini ke desa, terus ke kantor polisi, tempat kejadiannya itu katanya pegawai rumah sakit itu. Sekarang gini Bu, ini kartu nama saya, apabila ibu ada penting langsung hubungin saya ini, bilang gitu. Ibu sudah lengkap anunya itu surat-surat akte kelahiran anak ibu. Sudah Pak, kakak sudah. Sini saya foto, saya bawa katanya. Nanti ibu kalau ada apa-apa dari pihak rumah sakit langsung hubungin saya. Oh ya Pak, terima kasih. Disitulah agak lega saya Pak. Pak Ustadz, langsunglah saya pulang ke rumah sakit itu seperti pikirannya plong gitu, nggak ada masalah apa-apa. Sampai di sana, alhamdulillah Pak, belum jam 12 kurang 15 menit. Langsung ditanya, langsung saya sodorkan. Ini katanya kan, ya suratnya Bu, ya suruh hubungin ini Pak, katanya saya tuh. Langsung dihubungin, langsung di ACC. Alhamdulillah disitulah masuk. Rupanya dapat bantuan 25 juta anak saya, tapi berupa pengobatan tidak boleh diambil uangnya Pak. Oh gitu, ya. Nah kondisi anak ibu bagaimana? Bisa membaik setelah diobati? Ya alhamdulillah Pak, waktu itu di scan di situ yaitu benturan kepala ini Bu, ada darah beku ini katanya Pak. Memang iya Pak, seperti kepala itu besar, seperti air masuk dalam balon lembut. Kayak ada airnya banyak gitu. Jadi akhirnya saya tuh ada orang nyarankan, orang di situ Cina, katanya suruh pakai obat apa pingquan gitu kan. Ini harganya Bu 1.800.000 satu butir. Ini khusus memang tumburan parah untuk mencairkan darah yang di dalam kepala katanya. Cobalah saya beli itu Pak, dilaksanakan karena di rumah sakit kan nggak ada. Iya Pak, rupanya yaitu tadi langsung mencair. Alhamdulillah kempes, kan suruh kompres pakai air hangat. Sambil bersolawat dengan saya, air selawat tuh diminumkan ke anak saya 3 sendok dengan saya tuh sambil diusapkan ke kepalanya sisanya Pak. Alhamdulillah. Terus berapa lama anak ibu jadinya di rumah sakit? Di rumah sakit 1 minggu karena tangan itu mau dioperasi, namun keluarga ini tidak boleh karena ini masih SMP, suruh bawa ke Sangkal Putung. Kalau dioperasi memang ditanggung oleh jasa raharja. Tapi udah itu besok dapat 1 tahun bongkar pen lagi, operasi lagi, bilang gitu. Kasihan anak masih muda, pokoknya ambil langkah terakhir lah operasi itu. Kita pergi ke Sangkal Putung dulu, seandainya belum membaik suatu saat baru dioperasi. Tapi alhamdulillah Pak dibawa ke Sangkal Putung, dapat 1 bulan sudah sembuh. Sudah anak saya bisa sekolah ngikutin ujian bulan 12 itu. Dan kepalanya sudah normal? Normal. Alhamdulillah tidak ada gangguan saraf, nggak ada Pak. Masya di situ Allah. Membaik karena dikontrol kan ke situ, dapat 1 bulan dikontrol karena ini uang jasa raharja ini berlakunya sampai 1 tahun Bu, khusus pengobatan Marcel gitu, nggak kena biaya ibu, pengontrolan pengobatan apapun langsung datang ke rumah sakit Hanapi, nanti baru di situ ada laporan katanya. Di situ. Masya Allah. Dan apa ya? Apa komentar tetangga ibu lagi? Ini anak kamu udah 2 kali kena kecelakaan, kok aman-aman aja ya gitu? Ya itu apa dah katanya? Iya kan orang sini bilang Mbak Miss gitu kan, Miss Naya kan nama saya Pak. Yeah. Sela itu anak saya, jadi di akun itu nama anak saya. Jadi bilang gini,
woi anak Mbak Emis tuh katanya itu betul-betul memang keajaiban, nyawa titipan memang katanya kan. Ya ibunya itu rajin berselawat katanya. Coba lah kalau dia itu sebelum azan tuh cepat pulang, kalau rewang tuh nengok jam tuh cepat balik katanya, apa sholatnya tuh harus tepat waktu katanya, bilang gitu. Masya Ya Allah. tuh kalau pagi coba kena diteliti Mbak tuh, pasti kalau rewang tuh jam 8 lewat baru datang, dia sholat duha katanya, bilang gitu. Ya, selama ibu mengurus jasar harja, mengurus anak ibu yang sakit di rumah sakit, ibu masih tetap bisa salawat rata-rata 10.000 kali per hari. Iya Pak, tapi malamnya tuh kalau di rumah sakit Pak cuma ngambil 2.000 sholat itu. Habis sholat tahajud ngambil 2.000 gitu kan. Nah, nanti selebihnya itu sambil duduk-duduk saya selawat itu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ada lagi keajaiban yang lain yang ingin ibu ceritakan selain itu? Ada lagi Pak. Apa tuh? Seperti ini lagi nih. Saya dulu beli tanah tahun 2013 itu Pak. Sudah dipendasi beli di keluarga saya karena mau disita bank. Akhirnya dia jual di belakang rumahnya. Jadi dari depan itu ke belakang itu 40 meter. Rumah orang keluarga saya ini 40 meter, ke belakangnya dijual ke saya itu sepanjang 30 meter Pak. Jadi ke jalan itu jauhnya cuma 40 meter. Dikasih jalan lah saya Pak di samping. Udah itu lama-lama dia terpuruk Pak, dijual lah sama orang lain. Akhirnya saya tidak dikasih jalan Pak. Tidak dikasih jalan, saya bilang ini dulu saya dikasih jalan hak bersama, bukan apa ya, bukan hak depan orang depan, bukan hak orang belakang, bukan, ini memang khusus jalan katanya saya itu. Jalan bersama ke belakang kata. Oh ya itu kan dulu, kata ini kan lah dijual ke saya selebar batas itu, bilang gitu. Jadi akhirnya saya kecewa Pak. Kecewa tuh mau bikin rumah lah, ragu-ragu. Akhirnya saya tawar-tawarkan lah mau dijual dari harga 20 juta. Nggak laku-laku Pak. Udah itu ada yang nengok kadang nggak jadi apa karena jalan nggak ada, bilang gitu. Pokoknya sangat kecewa sekali lah saya itu Pak. Terus kemarinnya ada orang yang mau beli Pak, lah dapat 1 minggu mau bayar uang rumah itu ke tanah itu ke saya. Orang itu dapat musibah langsung sidang, akhirnya nggak jadi beli punya saya. Uang itu untuk apa, nganu musibah itu Pak. Terus sekarang saya dengar kabar yang di depan rumah saya itu mau dijual, orangnya mau pindah. Disitulah saya tanda terima kasihnya Pak. Ya Allah terima kasih. Memang saya setiap berselawat itu Pak, saya kan di foto dengan saya Lukasi saya itu. Inginlah saya itu sebenarnya ingin jual tanah ini, namun ya Allah saya berat sekali karena ini saya memperjuangkan dulu dapat ini, ngambil bank katanya saya tuh, transfer setiap bulan terasa selama 3 tahun kata saya tuh. Setelah lunas, namun saya tidak bisa memiliki seutuhnya. Karena tidak bisa memiliki seutuhnya itu Pak, karena apa? Bisa memiliki, namun ya itu jalan nggak ada Pak. Jadi ibu lewat mana kalau jalannya ditutup? Ada jalan yang lain? Ke belakang Pak, jadi ke ladang orang, ke sawit mutar Pak. Tapi sekarang dengan adanya itu terjual, nanti kan bisa lewat di situ. Tapi sudah terjual atau belum? Ada yang mau beli Pak. Oh gitu. Sudah ngomong sama saya ya. Kalau saya lain Mbak katanya. Kalau saya ini, kalau hak jalan hak ya jalannya biarlah jalan, nggak apa-apa. Yang penting kan bukan mobil lewat, cuma motor aja. Saya ya lewatnya ya situ. Kalau naruh motor kan lewat samping situ juga. Kalau saya ini nggak sama dengan yang kemarin beli katanya. Itu sama dengan nutup rezeki sendiri katanya. Iya Bu, memang betul kan. Ya. Jadi di situ Pak gitu. Iya. Memang waktu itu saya partner, saya ingin tanah ini tidak terjual, tapi di sisi itu katanya saya itu kan saya tidak dapat jalan, ya Allah berikanlah jalan terbaik ya Allah biar saya tetap tinggal di tanah itu katanya saya tuh.
Nah itu orang yang depan itu mau jual rumahnya, ibu ada dengar-dengar nggak dia mau jual karena apa gitu? Karena anaknya tuh nuntut warisan Pak, jual tanah yang satunya, katanya anak yang laki-laki ini tidak dapat warisan, gitu. Cuma anak yang perempuan, jual tanah itu untuk nikahkan anak yang perempuan kemarin Pak. Jadi 1.000 rupiah dia yang laki-laki itu tidak dapat katanya. Jadi nuntut itu suruh jual. Jadi bapak ikut saya di daerah saya beli tanah di situ katanya, bilang gitu. Masya Allah. Oke, Di Masya situ Allah. alhamdulillah itulah saya tuh Pak. Karena di situ sudah dipondasi, sudah ada WC-nya Pak, sudah ada sumur. Saya kalau beli lagi sekarang sudah mahal katanya saya tuh Pak. Iya, 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 iya. Masya Biasanya Allah. saya mau bikin rumah masih cari lokasi katanya saya tuh Pak. Jadi saya percayalah sama Allah tuh lah, selalu lah saya anukan ke situ karena alhamdulillah lah tidak punya bank. Waktu itu Pak saya memang lunas bank, tidak ngambil bank lagi, ingin tenang hidup katanya saya tuh kan, biar dalam menjalankan ibadah tuh biar tenang katanya saya tuh. Masya Allah. Oke. Ibu kalau di grup WA selalu rajin nggak sekarang ikut-ikut apa selawat semalam suntuk itu? Kadang tidak kuat saya Pak, kadang kalau itu semalam suntuk kadang anak saya ini apalagi habis demam saya ini Pak, Oke, nggak ikut. Kalau Sebenarnya saya ingin ikut. Iya. Kemarinnya ikut Pak. Pernah ikut? Udah itu, iya yang saya bilang itu ikut kan gitu. Jam 2 saya tidak tahan lagi Pak, ngantuk udah. Oke, oke. Tapi ada keajaiban-keajaiban yang baru-baru saja terjadi dalam beberapa hari atau dalam seminggu ini, ada nggak Bu? Ya itu Pak yang masalah tanah itu. Kalau itu. keajaiban yang kecil-kecil ya Allah Pak, alhamdulillah kayak hari ini Pak. Alhamdulillah dapat rezeki. Apa tuh? Pokoknya masalah makanan yang masak, yang mentah itu Pak. Yang lucu dulu waktu awal-awalnya saya ikut selawat Pak. Apa tuh? Anak saya ini suruh ke warung dengan saya belanja. Udah itu pulang dia bawa telur sama mie. Telurnya 15, mie-nya 5. Loh, kok bawa ini nak? Kano, iya katanya Mbak Wiji punya mama. Mama ada belanja telur sama mie. Katanya punya mama. Saya pergilah Pak ke warung, saya antar lagi. Mbak, saya tidak beli ini. Saya Mbak ngasih. Tidak biasanya orang itu ngasih loh Pak. Saya ngasih untuk Mbak katanya. Kadang ngasih beras 1 karung Pak. Dari Itu orang itu Pak. warung itu juga ngasih beras? Iya, Aneh. kadang ngasih. Aneh ya? Nah, itulah Pak. Yang namanya ini lagi Pak, ada di belakang saya Ibu Bidan. Baik sekali. Pokoknya saya sampai dianggap keluarga. Kesusahan saya, kesusahan dia. Apa tuh? Gitu. Kenapa dia baik sekali? Maksudnya dia ngomong apa sama Ibu? Karena dulu bertetangga Pak, waktu saya masih tinggal di komplek itu awalnya. Jadi pas anak saya kejadian ini Pak, waktu tumburan tuh Mbak ke Bungo, saya cuma terpegang uang 700.000 Pak. Oke. Terus? Jadi waktu itu dia nyusul saya, diambil tangan saya di mobil tuh waktu mau berangkat di dalam ambulan tuh, ini deh pegang, apa ini pokoknya pegang lah dulu. Jadi saya pegang lah. Ditengok di rumah sakit itu uang 3 juta Pak. Terus itu dianggap utang atau ibu harus bayar atau gimana? Jadi saya nganggap berutang Pak, karena dia suruh pokoknya peganglah bawa dulu. Jadi saya membukukan dalam batin berarti saya ini terpinjam 3 juta. Gitu saya Pak. Oke. Namun setelah pulang dari rumah sakit, saya kembalikan uang itu Pak. Dia terimanya ini cuma 1 juta, yang 2 juta ngasih. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang baik sama keluarga Ibu ya. Alhamdulillah semenjak saya ngikutin itu Pak, nampaknya tuh orang itu baik-baik yang dekat Pak. Di situ perhatiannya itu, apalagi anak saya waktu di rumah sakit tuh, yang saya tinggal di rumah anak saya yang cewek kelas 6 itu, alhamdulillah tidak ada kekurangan, tidak pernah masak sendiri, diantar sama
tetangga-tetangga, sama ibu bidan ini juga. Itu. Oh, pas lagi ibu jaga anak ibu di rumah sakit, anak ibu yang di rumah ada yang nganterin makanan terus. Iya, ngasih uang jajan untuk sekolah di madrasah ya juga. Ini Sela, guru madrasah tuh ngasih, apa Bu, ini untuk kamu, ibu kamu kan belum pulang. Saya ditinggalin uang Bu sama mama, kata. Nggak apa-apa dari ibu katanya. Bilangnya gitu Pak. Ya Allah. Ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000 Pak. Menjelang saya datang itu. Kok baik Ya sekali ya? Allah. Iya Pak, disitulah memang betul keajaiban, memang betul Pak, ada nyata memang. Masya Allah. Kadang-kadang kan orang-orang kalau jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri aja nggak peduli kan gitu Bu ya. Iya. Apalagi suami saya Pak, kalau yang namanya ibu bidan ini, suami saya seandainya bekerja itu, kan kerja cari emas dompeng. Musim kayak ini kemarau kan, sebentar kerja, air itu tekor. Air itu tahu tuh Pak, sering itu bentar itu belanjaan. Kayak kemarin telur 1 tepek apa. Saya nengok Pak Ade itu sering pulang siang, kata, biarlah Bu, nggak apa-apa, kata. Biarlah katanya, bilang gitu. Sering itu nampaknya perhatiannya terhadap saya tuh kuat Pak. Tapi itu setelah ibu rajin salawat ya, dulu-dulu sebelum ibu salawat mungkin nggak seperti itu ya? Enggak, semenjak rajin bersolawat saya itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini barusan saya ditelepon suruh ke rumahnya. Rupanya dikasih minyak 2 liter, minyak sayur. Apa? Saya ada rezeki Bu De, nolong persalinan katanya kan. Ini rezeki Bu De juga, katanya bilang gitu. Masya Allah. Jadi dulu kan ibu ada keajaiban salawat, tapi ibu masih takut untuk bertestimoni ke saya. Kenapa kok kepikiran baru hari ini mau testimoni? Grogi dulu Pak, karena sekarang tuh karena keajaiban itulah memang yang besar-besar tuh 3 itulah. Wah, ini pokoknya dorongan dari apa ya? Dari keajaiban yang 3 ini Pak. Rasa malu itulah. Udah mulai pudar sedikit gitu loh Pak. Masya Allah. Ada lagi Bu yang lain mau ibu kisahkan? Kalau tidak ada biar kita tutup. Ya sudah cukup, itu aja Pak yang saya sampaikan. Okay. Saya terima kasih atas bimbingan Pak Ustadz. Selama ini saya ikut selawat berjamaah. Masya Allah. Itu. Ya terima kasih juga Ibu sudah menyempatkan diri untuk saya telepon. Iya, itu. Ya. Kalau gitu kita tutup dulu Bu ya. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Itu tadi ya barusan seorang ibu Sela di Jambi sepertinya adalah salah satu peserta anggota grup salawat berjamaah yang saya pimpin, grup WA saya. Saya merasa haru ya, ternyata kisah-kisah keajaiban selawat, testimoni selawat yang saya sebarluaskan melalui YouTube, media sosial yang lain itu luar biasa memberikan impact ataupun dampak kepada banyak orang, bahkan bisa menyelamatkan nyawa ya. Salah satunya dengan cerita tadi ibu ini tadi, anaknya yang tertabrak di kecelakaan pertama itu tidak terkena apapun. Yang kedua juga tertabrak lagi tapi dimudahkan dari segi pembayaran, dimudahkan dari segi pengobatan, dan alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin tergabung di grup WA di komunitas salawat berjamaah di grup WA saya, setiap hari kita mengadakan salawat berjamaah yang saya pimpin langsung secara online, dan saya juga membuat kegiatan salawat semalam suntuk ya, salawat semalam suntuk dari Isya sampai subuh, tapi ini sifatnya pribadi, tapi tetap saya monitor. Kalau teman-teman ingin istiqomah bersalawat, teman-teman bisa ingin mencapai salawat dengan jumlah yang puluhan ribu,
langsung saja ya ikut bergabung ke grup WA saya. Saat ini jumlah pesertanya sudah mencapai 700 lebih kurang. Silahkan daftarkan diri Anda ke WA ya dengan nomor 0812 771 62924. Dan saya juga mempunyai tasbih ya. Ini tasbihnya. Tasbih digital ya. Teman-teman yang ingin order silahkan, stoknya masih ada. Harganya sangat terjangkau. Ini tasbih digital yang bisa di-charge listrik. Dan juga saya punya buku, ini ada buku saya, sebentar ya. Ini buku saya, buku Selawatin Aja. Ini yang jilid 1 dan ini yang jilid 2. Buku ini bisa teman-teman dapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Dan kalau teman-teman mungkin merasa kesulitan mendapatkannya di Gramedia karena mungkin jarak yang jauh, boleh langsung diorder saja melalui WA ke saya di 0812 771 62924. Saya sudah sangat sering mengirimkan buku ini, bahkan tasbih itu ke luar negeri, bisa ke Hong Kong, Malaysia, Singapura, di Taiwan, ke berbagai negara. Dan teman-teman juga yang mau order air salawat ya, air yang saya bacakan salawat untuk berbagai kepentingan, boleh, saya akan mengirimkan ke alamat Anda. Nanti langsung order saja ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Jangan lupa juga kalau bagi Anda teman-teman yang ingin mengirimkan kisah keajaiban salawat, jangan sungkan-sungkan mengirimkannya juga ke WA yang tadi saya sebutkan ke 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.